Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video matematika dengan tema kali ini mengenai kekongruenan dan kesebangunan bangun datar bersama Ibu Salmi Huda. Bagian yang pertama yaitu mengenai kekongruenan. A. Kekongruenan bangun datar. Bagian yang pertama, dua bangun datar akan dikatakan kongruen jika dua bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, atau bisa kita katakan juga identik. Contohnya, seperti beberapa pasang gambar berikut, dapat kita lihat untuk gambar A memiliki ukuran yang sama dengan bentuk ada segitiga dan ada persegi panjang. Untuk gambar B terdapat bentuk oval dengan ukuran yang sama pula, serta pada gambar C terdapat gambar tabung dengan tinggi dan diameter yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga gambar berikut merupakan pasangan bangun datar yang kongruen. Syarat bangun datar yang kongruen ada dua. Yang pertama, setiap sudut yang bersesuaian sama besar dan setiap sisi yang bersesuaian sama panjang. Contohnya, terdapat dua buah trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Kedua bangun datar ini sama-sama berbentuk trapesium dengan ukuran yang sama. Sehingga apabila kita ingin mengetahui salah satu sisinya, kita dapat lihat pada gambar yang satunya yang sudah diketahui. Jadi berdasarkan gambar di atas, trapesium ABCD dan trapesium PQRS memiliki yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi PQ sama dengan 18 cm, sisi AD sama dengan sisi PS sama dengan 8 cm, sisi RS sama dengan sisi DC sama dengan 12 cm, dan sisi BC sama dengan sisi QR, yaitu 10 cm. Yang kedua, yaitu sudut-sudut yang sama besar. Sudut A dan sudut P berbentuk siku-siku, sehingga sama-sama 90 derajat. Sudut D dan sudut S pun juga sama, 90 derajat. Untuk sudut Q, karena sama-sama berbentuk lancip, maka akan berukuran sama dengan sudut B, yaitu 60 derajat. Sedangkan sudut C sama dengan sudut R, yaitu 180 dikurang 60 derajat, sama dengan 120 derajat. Bagian B, kekongruenan dua segitiga. Dua segitiga akan dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya, seperti dua gambar segitiga berikut, ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dari sini, sisi yang memiliki ukuran yang sama disimbolkan dengan bentuk yang sama pula, dan sudut yang memiliki besar yang sama akan memiliki simbol yang sama pula. Jadi, dari gambar ini
Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Atau bisa kita tulis seperti berikut. Dari gambar ini juga kita ketahui bahwa panjang AB sama dengan panjang EF, panjang DF sama dengan panjang BC, dan panjang DE sama dengan panjang AC. Selain itu, untuk sudutnya, sudut D sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut F, sudut A sama dengan sudut E. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau disimbolkan dengan SSS, sisi, sisi, sisi. Jadi pada gambar ini terdapat 3 pasang sisi yang sama. Pada gambar ini ditunjukkan AB sama dengan PQ, QR sama dengan BC, dan AC sama dengan PR. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Yang kedua, dua panjang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, yang disimbolkan dengan SSDS, sisi, sudut, sisi. Dari gambar ini terlihat sisi, sudut, sisi. Di sini juga kita lihat bahwa panjang AB sama dengan panjang PQ, sama dengan panjang BC, sama dengan panjang QR. Atau untuk pasangannya kita bisa sebut juga AB sama dengan PQ dan BC sama dengan QR. Dengan sudut yang diapitnya yaitu sudut B dan sudut Q yang berukuran sama besar. Sehingga kedua segitiga ini bisa disebut segitiga yang saling kongruen. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang, yang disimbolkan dengan SD, S, SD, sudut, sisi, sudut. Dari kedua gambar segitiga ini ada sudut, sisi, dan sudut. Apabila B sama dengan Q, sudut C sama dengan sudut R, serta sisi BC sama dengan sisi QR, maka kedua segitiga ini bisa disebut segitiga yang kongruen. Untuk bagian yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Atau bisa kita tulis dengan SD, SD, S, sudut, sudut, sisi. Pada gambar ini, sudut B sama dengan sudut Q, sudut A sama dengan sudut P, yang di hadapannya ada sisi QR yang sama dengan sisi BC. Sehingga kedua segitiga ini bisa disebut segitiga yang kongruen. Yang terakhir yaitu untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Pada gambar ini kita ketahui bahwa segitiga siku-siku memiliki sudut siku-siku, di mana sudut siku-sikunya terletak pada sudut A dan sudut P, sehingga sudut A sama dengan sudut P. Dan
panjang BC sama dengan panjang QR, serta panjang AB sama dengan panjang PQ. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Sekian untuk video kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.